Selamat siang, Pak Bayu. Kami dari kelompok 4 dari kelas LS01 akan mempresentasikan tentang VMware Workstation Pro. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 mahasiswa, yaitu Karen Regina Susanto yang mempresentasikan fitur VM Workstation dan kesimpulan. Kemudian ada Karissa Fabelina yang mempresentasikan latar belakang. Kemudian ada Angel Priscilla Salim yang mempresentasikan tutorial penggunaan VMware Workstation. Kemudian ada Michael Kurniawan yang mempresentasikan pendahuluan virtual machine. Kemudian ada Amelia Morencia Irena yang mempresentasikan VMware Workstation Pro dan fitur keamanannya. Dan saya, Jonathan Teja, akan melakukan perkenalan serta latar belakang. Sebelum adanya mesin virtual, lingkungan komputasi menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Server fisik yang biasanya hanya menjalankan satu sistem operasi seringkali tidak memanfaatkan daya komputasi perangkat kerasnya secara maksimal. Untuk menjalankan aplikasi atau sistem OS yang berbeda, diperlukan beberapa server fisik yang meningkatkan biaya perangkat keras, energi, dan perawatan. Mesin virtual atau VM merevolusi pengelolaan sumber daya, penerapan aplikasi, dan pemeliharaan sistem dengan menciptakan lingkungan virtual yang mensimulasi komputer fisik. Teknologi ini memungkinkan beberapa sistem OS dan aplikasi berjalan secara independen pada satu mesin fisik, sehingga meningkatkan efisiensi sumber daya, skalabilitas, dan fleksibilitas. VM kini menjadi elemen paling penting dalam cloud computing, pengembangan perangkat lunak, testing, dan solution IT perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kami memilih VMware Workstation Pro. Software virtualisasi saat ini menjadi salah satu tools penting dalam dunia teknologi, terutama untuk kebutuhan yang memerlukan efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Dengan software virtualisasi, kita bisa membuat dan menjalankan mesin virtual pada satu perangkat fisik, memungkinkan kita menggunakan beberapa sistem operasi secara bersamaan tanpa harus memiliki perangkat terpisah. Salah satu software terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah VMware Workstation Pro. VMware Workstation Pro menawarkan solusi virtualisasi yang sangat advance dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional. Software ini dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan seperti snapshot yang memungkinkan kita menyimpan kondisi sistem kapan saja dan kembali ke kondisi tersebut jika diperlukan, serta cloning untuk membuat salinan identik dari mesin virtual dengan cepat. Tidak hanya itu, VMware Workstation Pro juga memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan VMware vSphere, memberikan kemudahan bagi pengguna yang bekerja dengan lingkungan virtualisasi berskala besar. Software ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai skenario, seperti development, di mana pengembang dapat menguji aplikasi di berbagai sistem operasi secara bersamaan. Testing untuk memastikan compatibility lintas platform, training untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan terisolasi, hingga simulasi jaringan, yang memungkinkan kita membangun dan menguji infrastruktur jaringan tanpa resiko mengganggu sistem yang berjalan. Selain fitur-fiturnya, VMware Workstation Pro juga dikenal karena keamanannya dalam mengisolasi setiap mesin virtual, memastikan bahwa tidak ada konflik atau gangguan antara sistem. Fleksibilitas dalam pengaturan sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage membuat software ini cocok untuk pengguna dengan kebutuhan yang sangat spesifik. Dukungan teknis profesional selalu tersedia, serta komunitas global yang aktif semakin menambah nilai software ini sebagai solusi virtualisasi terbaik. Dengan stabilitas yang luar biasa, kemampuan untuk menangani tugas-tugas kompleks dan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung kebutuhan teknologi modern. VMware Workstation Pro adalah pilihan yang tepat, baik untuk profesional IT, developer, maupun pengguna yang ingin bereksperimen dengan teknologi baru secara efisien dan aman. Oke, jadi sebelum membahas lebih lanjut terkait virtual machine yang kita pilih, spesifiknya di VMware Workstation Pro, aku bakal jelasin terlebih dahulu berkaitan tentang general knowledge tentang apa sih sebenarnya virtual machine atau VM itu. Yang pertama, jadi sebenarnya apa sih VM ini? Jadi virtual machine atau VM ini adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai komputer virtual di dalam komputer fisik. Dengan kata lain, VM ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menciptakan lingkungan komputasi yang terisolasi dan independen di atas perangkat keras utama. VM sendiri dibuat menggunakan teknologi yang disebut hypervisor, yaitu lapisan perangkat lunak yang berjalan di atas mesin fisik atau yang biasa disebut sebagai host.
Hypervisor ini bertugas untuk mengalokasikan sumber daya fisik seperti RAM, CPU, jaringan, dan penyimpanan menjadi beberapa instance virtual. Setiap instance virtual ini punya sistem operasi sendiri yang dikenal sebagai guest OS, serta sumber daya virtual seperti memori, CPU, jaringan, dan disk. Oleh karena itu, VM sendiri dapat berjalan layaknya komputer fisik dengan kemampuan untuk menjalankan aplikasi, melakukan komputasi, atau bahkan menjadi server. Nah, yang menariknya, meskipun beberapa VM berjalan di satu host, mereka tetap beroperasi secara independen gitu. Jadi jika salah satu VM mengalami masalah, VM lain tidak akan terdampak sehingga memastikan stabilitas dan isolasi secara operasional. Lanjut ke konsep dasar virtualisasi, secara singkatnya, virtualisasi sendiri sejatinya merupakan teknologi inti yang mendukung operasional VM. Dengan virtualisasi, perangkat keras fisik CPU seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan virtual terisolasi. Virtualisasi ini memungkinkan beberapa VM berjalan di satu perangkat keras yang bersamaan secara paralel gitu, tanpa saling mengaruhi satu sama lain. Atau konsep virtualisasi ini memungkinkan pengguna memanfaatkan sumber daya perangkat keras secara optimal. VM sendiri itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu sistem virtual machine. Nah, jenis VM ini itu mensimulasikan seluruh perangkat keras komputer dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi di atasnya. Yang contoh implementasinya itu VMware Workstation Pro dan Oracle VirtualBox. Yang kedua itu ada proses virtual machine. Proses virtual machine dirancang untuk menjalankan satu proses atau aplikasi tertentu. Contohnya sendiri Java Virtual Machine atau JVM. Oke, lanjut ke hypervisor. Hypervisor itu merupakan komponen utama yang memungkinkan pengguna menciptakan dan mengolah virtual machine. Buat jenis-jenis hypervisor sendiri itu ada dua. Yang pertama, hypervisor type 1 atau bare metal. Hypervisor ini itu berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi. Karena langsung berinteraksi dengan perangkat keras, type 1 ini memiliki performa yang lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga sering digunakan dalam lingkungan server dan pusat data. Yang kedua ada type 2 atau hosted. Hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi hosting, menjadikannya lebih mudah digunakan oleh individu atau pengembang. Type 2 ini lebih cocok untuk penggunaan skala kecil, seperti pengujian aplikasi, software testing, atau bahkan pembelajaran gitu. Teknologi VM itu aplikasinya luas dan beragam banget, khususnya di ranah computer science. Yang pertama itu dalam konteks cloud computing. Layanan seperti AWS, Microsoft Azure, dan juga Google Cloud Platform itu pakai VM buat nyediain infrastruktur berbasis cloud, yang dimana pengguna kayak kita itu dapat nyewa virtual machine sesuai kebutuhan tanpa harus memberi perangkat kelas fisik. Terus yang kedua ada di pengembangan software. Nah, software developer itu sering banget pakai VM buat menguji aplikasi mereka di berbagai sistem operasi atau konfigurasi perangkat keras tanpa perlu perangkat tambahan. Ketiga, di ranah pendidikan, di institusi pendidikan, VM ini digunakan untuk memberikan simulasi sistem operasi atau aplikasi dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Yang terakhir, di ranah keamanan siber. VM ini sering digunakan dalam pelatihan dan pengujian keamanan siber, malware, atau ancaman lain yang dapat dianalisis dalam VM tanpa resiko yang terlalu berbahaya terhadap sistem utamanya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai VMware Workstation Pro dan fitur keamanan yang dimiliki oleh virtual machine ini. VMware Workstation menggunakan arsitektur tipe 2 hypervisor, di mana hypervisornya berjalan di atas sistem operasi host, seperti Windows atau Linux. Dengan arsitektur ini, hypervisor tidak berinteraksi langsung dengan perangkat keras, melainkan melalui host operating system. Dari segi kompatibilitas, VMware Workstation mendukung berbagai sistem operasi. Sebagai host OS, tersedia Windows dan Linux, sedangkan guest OS bisa menjalankan Windows, Linux, Mac OS meskipun terbatas karena aturan Apple, serta Solaris, dan banyak lagi. Berikut adalah gambaran dari arsitektur VMware Workstation. Terdiri dari host hardware-nya yang merupakan perangkat keras fisik yang menjalankan semua sistem. Lalu ada operating system atau host, yaitu sistem operasi utama yang terinstal di perangkat keras. Lalu ada hypervisor, yaitu lapisan perangkat lunak yang berjalan di atas OS host untuk mengelola virtualisasi. Lalu ada guest OS, yaitu sistem operasi tamu yang berjalan dalam lingkungan virtual. Yang terakhir ada application, yaitu aplikasi yang dijalankan di atas guest OS. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur keamanan dari VMware Workstation. VMware Workstation adalah platform virtualisasi yang tidak hanya kuat, tetapi juga dirancang dengan fitur keamanan canggih untuk melindungi data dan lingkungan virtualisasi kita. Salah satu fitur utamanya adalah isolasi. VMware memastikan bahwa setiap mesin virtual berjalan secara terpisah, sehingga tidak ada interferensi antara guest OS. Dengan ini, sistem lebih stabil dan aman, terutama ketika menjalankan aplikasi yang berbeda pada mesin virtual.
Fitur berikutnya adalah enkripsi. VMware Workstation memungkinkan kita mengenkripsi konfigurasi dan data disk virtual. Ini memberikan perlindungan tambahan, menjaga informasi sensitif tak aman, bahkan jika file mesin virtual dipindahkan ke perangkat lain. Selain itu, VMware mendukung Trusted Platform Module atau TPM, yaitu teknologi keamanan berbasis perangkat keras untuk menyimpan kredensial dan data penting dengan aman. Dukungan ini memungkinkan perlindungan yang lebih baik terhadap manipulasi data. VMware Workstation juga menyediakan UEFI Secure Boot, yang memastikan bahwa hanya perangkat lunak terpercaya yang diizinkan berjalan selama proses booting. Fitur ini melindungi sistem dari serangan di tahap awal saat perangkat dihidupkan. Tidak hanya itu, ada juga fitur perlindungan integritas host. Ini mencegah akses tidak sah dari mesin virtual ke sistem host, sehingga sistem utama itu tetap aman meskipun terjadi masalah di dalam guest OS. Dan terakhir, VMware Workstation dilengkapi dengan firewall virtual yang bisa dikonfigurasi. Nah, firewall ini memungkinkan pengaturan lalu lintas jaringan untuk menjaga keamanan mesin virtual dari ancaman eksternal. Dengan semua fitur ini, VMware Workstation bukan hanya sebuah platform virtualisasi, tetapi juga sebuah solusi yang mengedepankan keamanan, fleksibilitas, dan keandalan untuk berbagai kebutuhan virtualisasi, baik untuk pengembangan, pengujian, maupun profesional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fitur-fitur yang ditawarkan VMware Workstation dan kesimpulannya. VMware Workstation menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan, mengelola, dan menguji berbagai sistem operasi di satu perangkat. Dengan kemampuan virtualisasi yang canggih, VMware Workstation menjadi pilihan ideal bagi berbagai macam pengguna. Berikut adalah fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh VMware Workstation. Yang pertama, VMware Workstation dapat membuat virtual machine dan master virtual machine dengan spesifikasi hingga 32 virtual CPU, 128 GB RAM, dan 8 GB virtual RAM. Kedua, VMware Workstation dapat diakses menggunakan screen reader dan teknologi bantuan lainnya, sehingga mendukung inklusivitas. Ketiga, VMware Workstation dapat berbagi file antara host dan guest untuk memudahkan akses data. Keempat, VMware Workstation dapat menjalankan aplikasi dan game Windows dengan DirectX 11, memastikan performa grafis yang maksimal. Kelima, VMware Workstation menyediakan antarmuka mode gelap atau dark mode untuk pengalaman visual yang lebih nyaman. Keenam, Virtual Workstation mendukung Windows Hyper-V Mode sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam virtualisasi. Ketujuh, VMware Workstation mendukung vSphere 8 untuk penerapan lokal dan koneksi jarak jauh. Kedelapan, VMware Workstation dapat merendering Vulkan pada host Linux dengan prosesor Intel terintegrasi yang meningkatkan performa grafis. Kesembilan, VMware Workstation menyediakan lingkungan Kubernetes di desktop sehingga cocok untuk pengembang modern. Kesepuluh, VMware Workstation mendukung grafis 3D, termasuk OpenGL 4.3 yang tersedia untuk sistem operasi Linux dan Windows. Fitur ini memastikan performa grafis yang optimal, terutama untuk aplikasi yang memerlukan rendering 3D. Ke-11, VMware Workstation memiliki kemampuan untuk run, build, push, dan pull kontainer OCI menggunakan vCTI atau Docker Machine. Dan tentu saja, fitur-fitur VMware tidak terbatas hanya pada hal-hal yang dituliskan pada slide ini. Selanjutnya, untuk kesimpulan mengenai VMware Workstation. Dengan VMware Workstation, Virtual Machine dapat dikelola melalui Graphic User Interface atau GUI secara lokal. VMware Workstation mengandalkan sistem operasi host untuk sumber daya sehingga sangat cocok digunakan di lingkungan desktop atau laboratorium. Penggunaan utamanya adalah untuk virtualisasi desktop, sehingga memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi pada satu mesin fisik. VMware Workstation merupakan solusi yang hemat biaya, dan saat ini VMware Workstation 17 Pro dapat digunakan secara gratis untuk keperluan pribadi atau non-komersial. Selanjutnya, untuk tutorial penggunaan VMware Workstation Pro akan dijelaskan oleh Angel.
Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan VMware Workstation ini. Jadi, ini tampilan awal ketika kita membuka VMware. Nah, kebetulan untuk di laptop saya ini, saya sudah ada software yang terdownload untuk digunakan di atas VMware ini, yaitu si Cloudera. Nah, misalkan kita mau menggunakan software lain atau mau menambah software lain gitu, untuk dijalankan di atas VMware, itu bisa kita download dari website software tersebut, terus kita run dulu, habis di run nanti dia tuh akan muncul secara otomatis di VMware ini, seperti tampilannya akan kurang lebih seperti Cloudera ini, jadi di bawahnya itu akan ada software baru. Nah, misalkan ada case di mana software itu nggak muncul. Nah, itu kita bisa klik si Open a Virtual Machine, terus kita cari file software baru yang tadi kita download. Nah, untuk ini kita bisa langsung jalanin Cloudera-nya. Jadi Cloudera itu sebuah software yang digunakan untuk memproses big data atau digunakan dalam big data processing. Nah, Cloudera sendiri itu ada sebuah software yang dibuat atau diluncurkan untuk dijalankan di atas Linux-based operating system. Kalau misalkan kita sebagai pengguna Windows mau menggunakan si Cloudera ini, maka kita memerlukan virtual machine. Contohnya adalah si VMware ini, di mana VMware ini akan seperti membuat rekayasa di mana oh ada sistem Linux di device ini, seperti itu. Sehingga Cloudera bisa dijalankan di atas. Boleh saya percepat sedikit. Nah, kurang lebih untuk tampilan setelah Cloudera terload itu tuh akan seperti ini. Kan ada seperti tab browser gitu, di mana nanti ada X di sini, itu kita bisa close aja. Kita close. Nah, lalu tampilan Cloudera-nya itu akan terlihat seperti desktop. Ketika kita mau membuka suatu file di Cloudera, ini kita bisa drag and drop seperti yang sedang saya demokan sekarang. Yang kebetulan data yang mau saya pakai itu ternyata sudah ada, sudah saya masukkan sebelum. Untuk itu kita bisa klik merge all untuk menggabungkan data tersebut. Atau bisa di-skip juga. Nah, kalau misalkan kedua file itu sama. Kemudian kita bisa buka data. Nah, di sini akan terlihat file-file apa yang ada di dalam folder tersebut. Nah, kemudian kita bisa klik kanan, kita buka Open in Terminal. Nah, kemudian kita bisa ketik Jupyter Notebook. Nah, kita ketik Jupyter Notebook ini dengan tujuan supaya dia akan mengeluarkan link di mana kita bisa membuka si Jupyter Notebook ini dalam si servernya Cloudera. Nanti akan muncul dua command prompt seperti ini. Nah, kita bisa ambil link yang paling bawah yang HTTP 127. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan menampilkan file-file apa aja yang ada di dalam si folder tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita mau buat file baru untuk coding, kita bisa buka new, kita pilih Python 3. Nah, Python 3 ini sudah terbuka file Jupyter Notebook baru. Di sini kita sudah bisa ngoding seperti biasa. Saya akan mencoba mencontohkan untuk ngeprint hello world. Kemudian kita run, sudah bisa untuk dipakai coding. Nah, karena file ini sendiri itu sudah dalam satu environment, karena tadi pas kita buka terminalnya itu kita buka di dalam folder data. Nah, karena itu kita bisa mengakses data-data yang ada di dalam folder ini. Nah, di sini saya demokan cara membuka atau mengakses salah satu file CSV yang ada di dalam folder tersebut. Kita import library-nya dulu, kita declare untuk SpiceStation-nya. Dan setelah kita import SpiceStation atau kita declare, nah kita mau coba untuk ngebuka atau nge-read file CSV yang namanya MS-brand. Nah, kita bikin brand, terus kita gunakan function spark read CSV, kita masukkan nama filenya di situ msbrand.csv, terus info schema sama dengan true, kemudian header sama dengan true. Kemudian bisa kita run. Nah, ketika kita run, di samping komennya itu kan ada kayak tanda kurung dan ada bintang. Nah, kalau misalkan dia statusnya bintang, itu artinya codingan di bagian itu tuh sedang dijalankan atau sedang diproses, seperti itu. Nanti ketika bintang itu sudah berubah menjadi angka, itu berarti codingan tersebut sudah berhasil dijalankan. Nah, di sini sudah selesai di-load untuk datanya. Nah, misalkan kita mau coba untuk melihat atau mendisplay 20 data pertama atau 20 row pertama dari file yang tadi kita ekspor. Berarti kita bisa menggunakan brand.show 20. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul 20 baris pertama dalam file CSV tersebut. Seperti itu. Jika kita sudah selesai menggunakan VMware ini, kita bisa close, klik X di bagian atas, kemudian akan ada pilihan suspend atau power off. Nah, untuk pilihan suspend ini, kalau kita pilih suspend, maka VMware ini akan di-close dengan keadaan data-data dan environment terakhir yang kita gunakan itu masih terbuka. Berarti ketika kita buka lagi VMware-nya itu tampilannya akan sama seperti ini. Akan terbuka si Jupyter Notebook ini dengan file yang sedang kita kerjakan. Nah, kalau misalkan kita pilih power off, itu VMware itu akan tertutup secara otomatis. Dimana kalau misalkan kita mau buka si file baru ini, itu kita harus buka dari awal. Jadi benar-benar kita buka lagi, open dari terminal, terus kita klik Jupyter Notebook, kita klik lagi link yang tadi, lalu kita buka lagi dari awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.